Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Ahmad Rizky, bisa dipanggil Amris dengan NIM 1822101. Dan pada video kali ini, aku akan menjelaskan tentang bagaimana teknologi multimedia dapat membantu atau memfasilitasi pembelajaran multikampus yang ideal serta dapat mengakomodasi pelajar berkebutuhan khusus atau difabel. Namun, apakah kalian tahu apa itu difabel? Seperti yang kita ketahui bersama, orang berkebutuhan khusus atau difabel adalah individu yang menghadapi berbagai tantangan seperti fisik, mental, sensorik yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Mereka tentunya membutuhkan perhatian, dukungan, dan aksesibilitas yang besar untuk mendukung kehidupan mereka. Keterlibatan komunitas, perbaikan fasilitas, serta kesadaran tentang kebutuhan mereka adalah langkah yang penting dalam memastikan pengakuan hak-hak individu difabel dalam bermasyarakat. Tidak hanya pada keterlibatan dalam masyarakat, di lingkungan kampus sekalipun penting untuk memahami dan mendukung pelajar berkebutuhan khusus. Apakah kalian tahu, berdasarkan data dari Databooks, tingkat pendidikan terakhir para penyandang disabilitas yang menamati perguruan tinggi hanya sekitar 2,8% saja. Padahal, para penyandang disabilitas harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Pelajar berkebutuhan khusus sensorik seperti tunanetra, tunarungu, atau tunagerak sering menghadapi beberapa permasalahan dalam melakukan sistem pembelajaran. Beberapa permasalahan umum yang mungkin mereka hadapi seperti aksesibilitas yang tidak memadai. Platform e-learning seringkali tidak dirancang dengan mempertimbangkan aksesibilitas. Ini berarti tidak ada dukungan untuk pembaca layar atau antarmuka yang ramah bagi pengguna yang bergantung pada keyboard untuk navigasinya. Sebagai hasilnya, pelajar tunanetra atau tunagerak mungkin kesulitan mengakses dan mengoperasikan platform tersebut dengan mudah. Lalu yang kedua, ada keterbatasan teknologi. Pelajar berkebutuhan khusus sensorik mungkin tidak memiliki perangkat keras seperti komputer, tablet, atau pembaca layar, atau perangkat lunak seperti perangkat lunak pembacaan layar yang diperlukan untuk mengakses konten-konten multimedia. Keterbatasan ini dapat terkait dengan biaya, ketersediaan, atau kurangnya dukungan untuk peralatan khusus tersebut. Lalu yang ketiga, kurangnya subtitle atau terjemahan. Video multimedia seringkali tidak menyediakan teks atau terjemahan bahasa isyarat. Hal ini membuat pelajar tunarungu kesulitan untuk mengikuti materi yang disajikan dalam format video. Tanpa teks atau terjemahan, aksesibilitas bagi mereka menjadi sangat terbatas. Tidak adanya deskripsi visual pelajar tunanetra mungkin menghadapi kendala ketika elemen visual dalam materi multimedia seperti gambar, grafik, atau diagram tidak disertai deskripsi atau audio yang memadai. Mereka tidak dapat melihat elemen visual dan memerlukan deskripsi suara untuk memahami konten dengan baik. Lalu yang paling utama yaitu kurangnya kesadaran dan dukungan. Universitas, pengajar, dan staf administrasi mungkin tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang tantangan yang dihadapi oleh pelajar berkebutuhan khusus sensorik. Akibatnya, mereka mungkin tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan aksesibilitas dan dukungan yang memadai seperti menyediakan sumber daya tambahan atau pelatihan bagi para pelajar dan staf. Apalagi di kampus saya sendiri yaitu Institut Teknologi Bandung menerapkan sistem multikampus untuk mendukung pembelajaran akademiknya, di mana sistem pembelajaran multikampus adalah model pendidikan yang melibatkan beberapa lokasi fisik atau kampus yang terhubung, di mana mahasiswa dapat mengakses sumber daya dosen, materi pembelajaran dari berbagai lokasi yang berbeda. Contohnya di ITB sendiri terdapat kampus Ganesha, kampus Jatinangor, dan juga kampus Cirebon.
Dengan adanya sistem ini tentunya semakin menyulitkan pembelajaran bagi para penyandang disabilitas, khususnya bagi para penyandang disabilitas sensorik seperti pendengaran, penglihatan, dan juga bicara. Sehingga universitas dan sekolah juga harus menawarkan berbagai layanan multikampus yang memadai. Apalagi sistem multikampus pastinya membutuhkan platform-platform multimedia untuk mendukung sistem multikampus ini. Nah, layanan yang kayak gimana sih yang dapat membantu pelajar berkebutuhan khusus dalam pembelajaran multikampus? Tentunya, hal tersebut tidak lepas dari teknologi multimedia yang dapat menunjang sistem multikampus tersebut. Teknologi multimedia memiliki peran yang sangat penting dalam menjadikan pembelajaran multikampus lebih inklusif dan aksesibel bagi semua, termasuk pelajar berkebutuhan khusus. Nah, berikut beberapa layanan dan solusi teknologi multimedia yang dapat membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih ramah bagi pelajar berkebutuhan khusus. Solusi pertama yaitu menyediakan transkrip teks alternatif dan juga video captioning pada setiap video pembelajaran yang disediakan. Transkrip adalah teks yang merekam semua kata-kata yang diucapkan dalam video atau audio pembelajaran. Ini sangat membantu untuk pelajar dengan gangguan pendengaran yang tidak dapat mendengarkan isi video. Contoh transkrip seperti pada YouTube yang menyediakan video transkrip seperti ini, di mana suara atau audio itu disajikan dalam bentuk teks, runtutan teks seperti ini. Lalu ada teks alternatif. Teks alternatif untuk gambar dan grafik adalah deskripsi tekstual dari elemen visual dalam materi pembelajaran. Hal ini memungkinkan pelajar yang tidak dapat melihat gambar atau grafik untuk memahami kontennya. Contohnya seperti tulisan pada video tersebut, why we do what we do. Nah, ini menjelaskan tentang apa yang akan dibahas di dalam video ini. Tentunya hal ini sangat membantu penyandang disabilitas seperti penyandang disabilitas tunarungu atau tidak dapat mendengar. Lalu ada juga video captioning, yaitu penambahan teks berupa subtitle di bawah video yang mencerminkan apa yang diucapkan dalam video tersebut. Dengan captioning juga dapat membantu pelajar asing yang memiliki keterbatasan pendengaran untuk memahami isi video pembelajaran dengan lebih baik. Contohnya pada YouTube terdapat subtitle otomatis yang dapat di-generate secara langsung. Lalu, solusi kedua yaitu menyediakan aksesibilitas pada platform pembelajaran online. Sistem multikampus seringkali melibatkan penggunaan platform e-learning atau Learning Management System atau yang biasa disingkat dengan LMS. Kalau di ITB sendiri terdapat EduNext. Dalam hal ini penting untuk memastikan bahwa platform tersebut dirancang dengan pertimbangan aksesibilitas yang tinggi. Ini dapat mencakup penggunaan teknologi multimedia yang mendukung pembelajaran seperti video, audio, dan gambar yang dapat diakses dengan mudah oleh pelajar berkebutuhan khusus. Lalu, solusi ketiga adalah mengintegrasikan alat bantu aksesibilitas dalam perangkat lunak pembelajaran. Perangkat lunak pembelajaran seringkali memiliki fitur-fitur yang dapat membantu pelajar berkebutuhan khusus. Sebagai contoh, fitur pembaca layar atau screen reader dapat membantu pelajar dengan gangguan penglihatan untuk mengakses teks dan konten dalam platform, sehingga screen reader ini dapat memberikan audio yang berupa pembacaan dari teks-teks yang ada. Lalu ada text to speech atau speech to text. Nah, teknologi ini dapat membantu pelajar dengan gangguan pendengaran atau gangguan penglihatan. Ini memungkinkan mereka untuk mengakses materi pembelajaran dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misal, untuk yang tidak dapat melihat dapat menggunakan teknologi text to speech, sehingga tulisan yang tidak dapat dilihat sebelumnya dapat didengarkan melalui suara. Begitu juga untuk speech to text, untuk pengguna yang tidak dapat
mendengar atau tunarungu dapat mengubah suara menjadi sebuah tulisan yang dapat dibaca oleh orang tunarungu. Lalu ada alat penterjemah bahasa isyarat. Seperti yang bisa dilihat di sini. Ini adalah alat yang mengintegrasikan bahasa isyarat dalam platform pembelajaran untuk membantu pelajar yang menggunakan bahasa isyarat sebagai alat komunikasi. Dengan teknologi ini, bahasa isyarat yang dilakukan oleh tunawicara yang tidak dapat berbicara itu dapat ditranslate layaknya Google Translate gitu. Jadi kita dapat memahami apa maksud dari bahasa isyarat tersebut tanpa mempelajarinya lebih jauh. Lalu juga ada alat pemetaan teks ke Braille. Nah, teknologi ini membantu pelajar yang menggunakan bahasa Braille dengan mengonversi teks digital menjadi bahasa Braille yang dapat dibaca dengan perangkat khusus. Nah, contohnya seperti pada gambar ini, di mana kita tinggal menuliskan suatu teks dan akan dikonversi menjadi Braille, di mana Braille ini ntar akan timbul di dalam suatu perangkat khusus yang dapat disentuh oleh penyandang disabilitas tunanetra atau tidak dapat melihat, sehingga membacanya melalui Braille tersebut. Lalu ada solusi keempat, yaitu memanfaatkan teknologi realitas virtual atau VR dan realitas augmentasi atau AR untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dan inklusif. Dengan teknologi ini, pelajar dapat mengalami lingkungan belajar yang berbeda tanpa harus berada di lokasi fisik tertentu. Ini akan sangat membantu pelajar berkebutuhan khusus yang mungkin kesulitan untuk hadir secara fisik. Contohnya untuk penyandang disabilitas yang tidak dapat bergerak gitu. Lalu dengan mengadopsi solusi-solusi yang telah saya berikan, diharapkan pengguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif dan aksesibel bagi semua pelajar, termasuk yang berkebutuhan khusus. Teknologi multimedia dapat menjadi alat yang kuat untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan memastikan bahwa semua pelajar memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dalam pembelajaran multikampus yang ideal. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana sistem multimedia dapat atau teknologi multimedia dapat membantu pembelajaran multikampus. Mungkin sekian, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.